Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali di official YouTube channel MTS Darul Ma'arif. E-learning, ujian online, siapa takut? Ya, di dunia modern ini tentunya kita dituntut untuk menguasai IT, komputer, teknologi dan informasi, dan lain sebagainya. Dalam dunia pendidikan, tentunya kita juga harus mengikuti perkembangan dunia teknologi dan informasi. Contohnya seperti ujian online, e-learning, dan lainnya ya. Ujian online adalah sebuah sistem ujian yang tren pada saat ini. Contohnya seperti UNBK, UMBNBK mungkin yang di madrasah ya. Ada juga UMBK yang berbasis komputer. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi ujian online yang dikembangkan oleh MTS Darul Ma'arif. Oke, langsung saja ya. Bagaimana caranya kita mengerjakan ujian online dan bisa juga diakses dengan menggunakan handphone Android ya. Langsung saja caranya. Yang pertama kita tinggal buka browser ya atau Google Chrome. Ini biasanya di HP Android semuanya sudah tersedia ya. Kita buka Google Chrome. Nah, misalnya muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masuk ke portal website MTS Darul Ma'arif. Kita ketikkan di atas ini ya, ketikkan portal web MTS Darul Ma'arif. Itu alamat websitenya MTS Darul Ma'arif 45.sch.id ya, atau .sch.id. Ini adalah portal website MTS Darul Ma'arif. Lalu kita coba masuk. Nah, kita sudah masuk ke portal website MTS Darul Ma'arif. Silakan scroll ke bawah. Ini ada beberapa menu. Ada web MTS Darul Ma'arif, PPDB online, e-learning, ujian online. Nah, di sini ini yang akan kita masuk ke sini ya, ujian online. Di bawahnya keterangannya simulasi PAT, karena nanti dalam waktu dekat akan diadakan ujian penilaian akhir tahun atau PAT ya, yang dilakukan secara online. Nah, di sini menunya ke bawah masih banyak lagi ya. Ini adalah portal websitenya. Langsung saja kita masuk ke menu ujian online. Tinggal klik. Oh, ini kita keluarkan dulu ya. Nah, nanti akan masuk ke menu login ini seperti ini ya. Halaman login seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan username dan passwordnya. Username dan passwordnya itu silakan masukkan NIS masing-masing. Ini biasanya 4 digit ya, NIS gitu ya. Dan passwordnya juga NIS, disamakan ya, supaya tidak tidak ribet ya. Juga kadang kalau kita menggunakan password sendiri kadang lupa, nanti tidak bisa login. Jadi samakan saja biar mempermudah. Setelah kita masukkan username dan password, tinggal kita klik login. Lalu akan diarahkan kepada dashboard halaman untuk user akun siswa. Di sini ada beberapa pengumuman yang telah dibuat oleh admin ya. Nanti kita lewatkan saja. Nah, silakan lihat menu. Untuk melihat menunya ada di sebelah kiri atas yang bergaris 3. Kita klik saja di sini, ada menunya ya, tersembunyi sini. Untuk melihat atau mengerjakan ujian, silakan klik jadwal ujian, klik menu jadwal ujian. Oke. Di sini tadi
admin sudah mengaktifkan salah satu soal simulasi ya. Sini berarti jadwal ujiannya akan muncul di sini ya. Nanti kalau jadwal ujiannya 1 hari 2 berarti munculnya akan 2 mata pelajaran. Silakan dibaca diperhatikan terlebih dahulu ujian dimulai. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ujian ditutup. Ya, perhatikan tanggalnya. Dan di sini ada waktu jam ditutupnya juga beserta jamnya ya. Silakan diperhatikan jangan sampai kita telat mengerjakannya ya. Ujian batas ujian ditutupnya. Dan durasi ujiannya ini pada saat kita mengerjakan soalnya ini 120 menit. Jumlah soalnya ada 10 soal. Oke, langsung kita mulai saja ya mengerjakan. Kita mulai. Ini ada berapa info lagi, guru pengampunnya siapa, tanggal waktu tesnya, lokasi waktunya. Kita mulai tes saja. Oke, nah di sini langsung masuk ke soal ujiannya ya, dibaca ya soalnya. Dan di sini di sebelah kanan atas ada sisa waktu yang berjalan mundur. Untuk misalkan untuk tulisannya terlalu kecil, tinggal kita besarkan saja seperti ini ya, atau kita kecilkan. Nah, seperti itu. Cara menjauhnya tinggal klik ABCD menurut pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Lalu lanjut ke soal, itu ada di sini, lanjut soal. Ini kembali lagi ya, kita lanjut soal. Dan juga kita bisa menggunakan menu di atas ini, daftar soal ya. Kita coba klik ya, ini akan tampil soal-soal mana saja yang sudah dijawab beserta jawabannya ya. Nomor 1 berarti kita tadi jawab A, nomor 2 C, dan selanjutnya yang masih kosong ini berarti belum dijawab. Oke, apabila misalkan contoh nomor 4 ini kita jawabannya masih belum ketemu, kita boleh lanjut ke soal selanjutnya. Misalkan nanti di daftar soal akan muncul nomor 4 berarti belum dijawab ya. Atau kita nomor 4 kita masih ragu nih antara najis atau hadas nih ya, misalkan ya. Nah, kalau kita masih ragu-ragu, klik saja menu ragu-ragu yang berwarna kuning, kita centang. Lalu kita ke soal selanjutnya, misalkan nomor 6 ini masih belum dijawab ya. Atau anggap saja kita telah selesai ya sampai nomor 10, karena untuk simulasi saja 10 soal ya. Ada di sebelah kanan tombol selesai ini yang berwarna merah. Tombol selesai. Nah, di sini ada keterangan masih ada soal yang belum dikerjakan. Nah, coba kita periksa lagi di daftar soal. Ternyata nomor 6 ada yang belum kita jawab. Kita jawab terlebih dahulu. Lalu ke ke soal nomor 10 lagi, karena klik tombol selesainya ada di nomor 10 di soal nomor terakhir. Kita selesai. Ada keterangan lagi, masih ada soal yang ragu ya. Kita cek lagi. Jadi mudah aplikasi ini jangan khawatir ya. Apabila kita ragu-ragu, ketika kita tombol selesai pasti ada kan keluar keterangannya kalau ada yang soal yang kosong. Ya, tadi nomor 4, nah masih kuning, ini masih ragu-ragu. Kita baca lagi soalnya. Apabila kita yakin misalkan yang B, lalu kita hilangkan centang ragu-ragu ini, hilangkan ya, supaya soal ini termasuk dalam. Nah, ini sudah berubah menjadi hijau semua. Ya, kita X saja, lalu kita kembali ke nomor 10 apabila sudah yakin. Oke, kita klik selesai.
pastikan sebelum kita mengklik ya, apakah kamu yakin setelah selesai, pastikan telah menyelesaikan semua dengan benar ya. Sebelum kita klik tombol ya, perhatikan sisa waktunya ya. Apabila sisa waktunya masih banyak, silahkan gunakan dengan sebaik mungkin ya. Kita periksa lagi, misalkan satu, kita koreksi lagi apabila ada salah yang menjawab ya. Jadi gunakan sisa waktu dengan sebaik-baiknya. Apabila sudah memang benar-benar yakin, lalu kita klik tombol selesai dan ya. Lalu kita keluar, sudah selesai ujiannya. Kita cek lagi di menu jadwal ujian. Keterangannya sudah berubah ya, jadi menjadi sudah ujian, dan ini tidak bisa kita klik ya karena kita sudah menyelesaikan ujiannya. Oke, kalau kita perhatikan tadi soalnya semuanya pilihan ganda dan tidak ada soal esainya ya untuk di menu ini. Tapi apakah ada soal esainya? Tetap ada ya. Biasanya kalau dulu kita mengerjakan soal PAT di kertas ya, biasanya ada jawaban esainya ya, dan di sini juga disediakan ya untuk jawaban soal esainya, tapi tidak di menu ini. Nah, adanya di menu untuk melihat soal esai itu di menu tugas siswa ya. Kita klik tugas siswa ya, ada tugas di sini ya. Ini judulnya simulasi PAT fikih. Kita coba lihat tugasnya. Klik lihat tugas. Nah, di sini keterangannya, judulnya adalah soal esai simulasi fikih PAT tahun 2019-2020. Ya. Sini ada soalnya 5 soal ya, soal esai. Nah, cara mengerjakannya, kita kita tulis jawabannya di buku catatan masing-masing ya. Kita jawab dari soal 1 sampai nomor 5. Kita jawab di buku terlebih dahulu ya. Sambil melihat soal, kita misalkan anggaplah kita sudah menuliskan jawabannya ya di buku masing-masing. Nah, ini contoh, misalkan kita sudah menulis jawabannya ya. Pastikan jawabannya itu ditulis ini halaman 1, ini halaman 2 apabila soalnya itu panjang ya, atau jawabannya itu panjang. Pastikan ya halaman 1, halaman 2. Jangan sampai berpindah halaman seperti ini, bolak-balik seperti ini ya. Ini halaman 1, halaman 2, jangan ya. Ini halaman 1 misalkan, terus ini halaman 2, karena nanti akan ada dua upload foto yang berbeda halaman ya. Jadi kalau kita satu halaman seperti ini, kita bisa hanya dengan satu foto seperti ini ya, bisa tertampung ya dalam 2 halaman. Jadi seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi, coba ke menu sini ya. Anggaplah kita sudah menuliskan jawabannya ya. Lalu kita ke menu kirim jawaban, ada di sebelah kanannya. Kirim jawaban. Sebetulnya kita bisa langsung menuliskan di sini ya. Misalkan jawaban nomor berapa tadi? 1 esai. Misalkan ya, jual beli adalah bla bla. Tapi ini tidak efektif karena jawabannya kalau terlalu panjang juga susah ya. Apalagi kalau ada tulisan Arabnya. Di sini tidak tersedia tulisan Arabnya, atau simbol matematika juga susah ya.
Jadi caranya tadi ya, kerjakan di buku tulis masing-masing jawabannya dengan catatan dalam satu foto ya, jawabannya jangan bolak-balik halaman. Itu. Apabila kita tadi sudah menjawab, anggaplah, lalu kita pilih file di sini untuk diupload jawabannya, maka akan diarahkan biasanya ada menu kamera. Kamera ini berarti foto, perekam kamera perekam berarti ini video, dan ini ada file perekam, ini berarti suara biasanya. Nah, ini biasanya beda-beda tiap tipe HP ya. Jadi silakan sesuaikan dengan tipe HP-nya masing-masing. Ini kita pilih kamera. Seperti kita mengupload status WA mungkin ya, ada kamera kita mengambil langsung dari kamera misalkan. Nah, ini akan diarahkan langsung ke kamera handphone kita, lalu kita tinggal foto saja ya. Fotonya diusahakan yang jelas ya, jangan sampai ngeblur biar nanti guru yang mengoreksinya gampang. Lalu kita foto. Nah, periksa lagi apakah ngeblur atau enggak. Kalau ngeblur, kita ulangi lagi ya, sampai pastikan, karena biar nanti mempermudah guru dalam mengoreksi. Kita ulang lagi ya. Bila sudah oke, lalu kita nah di sini ya sudah ada ya upload jawabannya di sini, tinggal kita simpan jawabannya atau menggunakan cara yang kedua ya. Ini biasanya kalau settingan HP tiap HP itu berbeda-beda, atau pakai cara yang kedua ya, kita kembali ke halaman depan HP kita saja, lalu kita apabila tidak ada menu kamera langsung seperti tadi ya di HP-nya, kita masuk ke kamera yang di sini, lalu kita foto dari sini. Lalu kita balik lagi, masuk lagi ke Google, pilih file. Di sini ada pilih file ya. Ini artinya kita mencari file yang berada di penyimpanan HP kita ya. Ada file manager misalkan, atau langsung dari galeri. Nah, file manager ini berarti mengambil dari memori gambar tadi yang disimpan ya, di mana gitu, atau langsung dari galeri sini ya, galeri. Nah, di sini tadi ada yang foto terbaru, sini kita pilih ya. Nah, langsung ada masuk langsung seperti itu ya. Jadi pilih galeri. Kalau tidak ada menu, langsung ke foto HP kita ya, pilih file, galeri, seperti itu. Cari mana album foto yang sudah tadi kita foto, pilih, lalu kirim jawabannya atau simpan jawabannya. Kenapa tidak bisa ya? Coba kita pakai foto. Oh, tadi sudah tersimpan sepertinya. Kita simpan jawabannya. Agak lama ya. Nah, coba kita kembali ke jadwal ujian lagi. Nah, di sini ada keterangan jawaban tadi ya, centang hijau.
Berarti tadi kita tunggu saja ya sampai ada jawaban centang hijau tadi seperti tadi ya. Tadi enggak kelihatan. Nah, di sini udah ada keterangan file jawaban berhasil dikirim. Kalau kita mau melihat lagi filenya, nah ini file tadi yang sudah kita kirim. Misalkan ternyata tadi kita salah kirim file, tinggal silahkan kalau kita mau mengganti jawaban soal esai kita, itu silahkan menghubungi operator atau adminnya ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya cara mengerjakan ujian online. Oke, ada satu lagi ya menu. Di sini kita belum bahas menu-menunya ya. Tadi baru menu jadwal ujian, terus tugas siswa saja. Di sini ada, kita coba bahas lagi ya sebelum kita tutup. Ini ada materi belajar. Nah, coba kita klik. Nah, kalau ini masih kosong, berarti ini guru yang bersangkutan itu belum atau tidak mengupload materi. Nanti di sini menu ini disediakan untuk guru mengupload materi belajar ya. Materi belajar bisa berupa materi itu sendiri atau bahkan mungkin kisi-kisi atau latihan soal di sini di melihatnya di sini di menu materi, karena belum ada guru yang upload jadi di sini masih kosong. Terus lanjut lagi ke bawah, tugas siswa tadi sudah. Lalu hasil ujian ya. Ini hasil ujian. Nah, di sini tergantung settingan adminnya ya. Kalau di settingan adminnya diaktifkan untuk siswa melihat langsung nilainya, maka di sini akan muncul sini ya. Dan sekaligus hasil tugas yang tadi, tugas simulasi soal esai ya, PAT Fikih, di sini ada nilainya. Untuk hasil ujian, yaitu kita kalau ada menu di sini berarti kita bisa langsung lihat nilainya, nilai kita. Nilai kita 30 ya. Coba kita lihat ke bawah. Ini soal-soal yang tadi. Ya, kita geser ke samping saja. Soal nomor 1 salah, nomor 2 betul. Nah, ini yang soal salah benarnya di sebelah kanan ya. Ternyata kita tadi saya karena ngasal ya, betul 3, maka dapatnya 30. Jadi di sini juga kita bisa melihat peringkatnya. Nanti kalau misalkan udah banyak siswa yang mengerjakan soalnya, maka di sini otomatis akan muncul peringkat kita sendiri ya, karena ini baru kita doang yang mengerjakan, maka kita ada di peringkat 1 ya. Nanti kalau ada yang mendapatkan nilai 70 misalkan, berarti kita tergeser terus ke bawah sesuai peringkatnya ya. Inilah salah satu fitur ya untuk bisa melihat data hasil ujian sekaligus peringkat kita dalam kelas itu ya. Lalu kita lihat tadi ya, ke hasil ujian lagi. Di sini ada hasil tugas ya, tadi yang esai tadi ya. Kenapa belum muncul nilai? Karena guru belum menginput belum mengoreksinya ya di sini. Tapi kalau guru sudah mengkoreksinya, biasanya di data nilai ini muncul berapa yang kita nilai yang kita dapatkan. Oke, seperti itulah aplikasi ujian online yang dikembangkan oleh MTS Darul Ma'arif ya. Mudah-mudahan bisa membantu ujian PAT atau penilaian akhir tahun untuk tahun ini ya, karena seperti kita ketahui dalam kondisi masih PSBB ya, karena ada wabah virus corona. Jadi
Ini dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila nanti ketika waktu pelaksanaannya masih dalam keadaan belum masuk sekolah. Ini dipersiapkan untuk siswa biar mempermudah bisa mengerjakan soal ujian dari rumah dan bisa dengan menggunakan HP masing-masing ya. Hanya menggunakan handphone untuk mempermudah. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa dukung channel YouTube ini untuk semakin berkembang ya. Silakan di like, terus komen apa kekurangannya, dan mungkin bisa kasih saran. Jangan lupa subscribe ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.